Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta, saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini ada Bu Nini. Bu Nini, boleh. Mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Nini, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah. Anemia, dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya. Nggak diminum, nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah, bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis.
belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting, 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Nining. Memang jago-jago ini Bang Anies bawa kawan-kawan nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anak muda Banjarmasin memang nyentil-nyentil nih pertanyaannya. Bang Anies, Prabowo, Menhan, Menteri Pertahanan nih, mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL di jalur Gaza Pak Anies. Dan juga menyumbangkan dana pribadi, dia kutip pribadi Pak Anies, sekitar 5 miliar. Nah tadi kan Pak Menhan yang ngomong, ini jubirnya ngomong nih sekarang, itu jauh lebih konkret dan bukan cuma doa dan ngomong doang. Nah, sebagai pihak yang berorasi waktu itu hari Minggu, ya Bang Anies silahkan direspon. Ya, memang betul. Kalau memiliki kewenangan, maka bisa pakai kewenangannya. Oke? Kalau tidak memiliki kewenangan, maka milikilah sumber daya yang ada pada dirinya untuk berjuang bagi Palestina, tapi tidak tinggal diam. Oke? Ya. Ketika saya bertugas di DKI Jakarta, pada saat peristiwa itu terjadi, saya tentu tidak membawahi angkatan bersenjata. Jadi saya tidak bisa kirim sesuatu yang terkait senjata. Tapi apa yang terjadi? Semua JPO di Jakarta, jembatan penyeberangan orang, Bundaran HI, Monas, semuanya setiap malam dicahayai bendera Palestina, mewarnai seluruh Jakarta. Oke? Jadi semua orang di Jakarta itu kalau lihat Bundaran HI langsung ingat Palestina. Begitu lihat Monas ingat Palestina. Lewat JPO, jembatan penyeberangan orang di Jakarta, sepanjang Jakarta warnanya warna bendera Palestina. Membuat se-Jakarta menyadari ada penderitaan rakyat di sana. Karena itulah yang kita bisa lakukan di Jakarta. Dan menyumbang uang, memang kami tidak punya banyak uang. Tapi saya ingat waktu kampanye Pilkada 2017. Pasangan saya waktu itu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah seorang biliuner. Lalu dia mengatakan di media bahwa sumbangannya Pak Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Saya bilang kok bisa? Sumbangan Anies lebih besar. Saya hanya nyumbang untuk biaya pilkada itu ratus juta, sementara beliau mengeluarkannya bermiliar-miliar, saya lupa angkanya. Tapi dia mengatakan sumbangannya Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Kenapa? Karena kalau dihitung dari persentase, maka persentasenya Anies sangat besar dibandingkan kekayaannya. Oke? Persentasenya. Jadi kalau seseorang menyumbang bukan angka nominalnya, bandingkan dengan kekayaannya. Berapa besar sumbangannya dibandingkan kekayaannya? Oke? Dari situ kita tahu sebenarnya ini sumbangannya kecil atau besar. Nah, Sandi mengatakan saya menyumbang puluhan miliar, tapi kekayaannya dia triliun. Jadi puluhan miliar itu menjadi kecil dibandingkan saya yang menyumbang ratusan juta, tapi kekayaannya hanya belasan. Maka itu menjadi persentase yang besar. Itu jawabannya kira-kira. Oke, terima kasih. Ya tadi ya karena otoritas ya kirim, terus ya kalau punya uang ya dikirim begitu. Oke Pak Anies, udah cukup panas teman-teman? Nah, oke ini segmen yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman. Kita masuk ke segmen 3, tanyain Anies.